Pemirsa, kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4 dan saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota tim Coach Peter Shearer. Dan kita langsung saja persilakan untuk Coach Peter memperkenalkan dari anaknya. Gimana nih Coach? Terima kasih. Siapa yang menyangka kalau Womenpreneur ini adalah seorang master di bidang IT. Tapi berkat kemampuan dan kejeliannya melihat peluang bagaimana menggabungkan dunia teknologi dengan dunia seni kreatif, maka lahirlah Haluan Bali. Seperti apa hasilnya? Mari kita sambut Mbak Devriana Kirana. Salam hormat buat semua para panelis. Perkenalkan, nama saya Devriana Kirana. Saya dari Haluan Bali, Baju Bisa Bicara. Saya adalah seorang womanpreneur yang memiliki latar belakang master degree di bidang IT. Dan saya melihat adanya peluang yang sangat besar untuk menggabungkan antara seni dan juga teknologi dan dikolaborasikan dengan sebuah industri fashion. Maka muncullah Haluan Bali, di mana Haluan Bali ini mengusung 3 digital. Yang pertama digital print, digital teknologi dengan menggunakan AR, kemudian juga ada digital distribution yang saya lalui lewat sosial media maupun e-commerce. Sebenarnya saya mempunyai keresahan tersendiri pada waktu itu. Saya melihat bahwa corak Indonesia hanya saya bisa temui di kain wastra. Sedangkan kita tahu sendiri kain wastra itu kemungkinannya adalah luntur. Nah, yang kedua, saya sangat punya mimpi besar bagaimana caranya Indonesia ini, keindahannya, budayanya bisa dibawa ke luar negeri di dunia ini lewat produk pakaian. Maka hadirlah Haluan Bali yang mengangkat tema budaya Indonesia dengan segala keindahannya, dengan warna-warna yang terang dan sangat menarik. Kemudian saya kolaborasikan dengan teknologi AR yang dengan harapan teknologi ini bisa menceritakan tentang apa yang sudah saya gambar. Ini adalah selintas tentang produk-produk saya, warna-warni sangat identik dengan Haluan Bali karena warnanya yang terang dan tentu tidak lupa dengan karakter Haluan Bali yaitu mengangkat budaya Indonesia. Range harga sekitar di angka 500.000 sampai 3.500.000. Saya memiliki warga Halu, sapaan saya kepada semua customer saya Haluan Bali, yaitu sekitar 8.000 lebih warga Halu. Dan itu aktif hingga sekarang, bahkan mereka punya KTP-nya. Kemudian juga kami selalu memanfaatkan kain-kain sisa limbah, jadi sampai zero waste kita sudah memanfaatkan dengan sangat baik dan bahan-bahan yang kita pakai juga sudah menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Tapi kami juga punya mimpi nih, jadi Haluan Bali ini punya mimpi memiliki sebuah ekosistem Haluan Bali di mana disebut namanya Rumah Halu. Di dalamnya ada store, ada office-nya, ada tempat kerja, ada digital marketingnya, semuanya ada di situ, bahkan komunitas dengan fashion dan teknologi bisa bergabung di situ. Semuanya tentunya butuh sesuatu untuk menciptakan sebuah rumah halu. Dan yang saya butuhkan tentu nomor satu adalah exposure dari Juragan Zaman Now, itu udah pasti. Yang kedua, saya sangat membutuhkan kesempatan ini untuk mendapatkan investment dalam bentuk strategik, business marketing, perluasan sales channels, meskipun saya juga membutuhkan dana sekitar kurang lebih 800 juta. Tapi harapan saya terbesar adalah saya memiliki kesempatan untuk bisa membesarkan Haluan Bali lewat panelis yang terhormat. Sedikit memberikan masukan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengarkan presentasi seperti ini, memang teman-teman tuh kebanyakan terlalu banyak story-nya. Ya. Sementara menyampaikan hal-hal yang kritikalnya lewat. Contoh misalnya, oh kita butuh 800 untuk bangun sewa dan bangun untuk operation. Loh, udah biaya semua ya keluar ya. Nah, tapi lupa cerita ini future-nya tuh akan seperti apa. Bisnis ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu akan sebesar apa. Nah itu kan yang membangun minat investor atau siapapun partner strategik untuk melihat bahwa potensi, wah ini bagus nih potensinya. Ya sebetulnya saya melihat Haluan Bali itu punya potensi mengembangkan beberapa karakter dan varian produknya ya. Nah kalau saya lihat memang dari sisi sales belum terlalu tinggi sehingga ada pemikiran dari saya ini kenapa nggak ngambil lebih spesifik industri gitu ya, misalnya menggarap dulu industri F&B gitu sehingga nanti bisa menciptakan produk-produk yang memang industri dan marketnya jadi besar gitu. Pertama yang saya lihat sini kalau lihat produk ya, the design is very cool, so congratulations, desainnya sangat baik. Material yang dipakai pun juga nyaman, saya tadi
mencoba melihat apa yang dipakai oleh coach. Ya. Saya hanya ingin men-share di sini mungkin karena ini ada angle digitalnya. Mungkin dengan digital journey yang bisa dikembangkan untuk bisa membuat widen more your potential buyers. Itu kira-kira itu yang mesti kita belum bicara di situ, tapi tentu itu yang mesti dipikirkan. Itu ya. Jadi saya kira satu itu konkretnya adalah go digitalize, use that platform dengan desain yang bagus. Kedua, financial planning dan production planning yang akan lebih solid. Baru marketing. Jadi saya kira ini cukup unik. Yang terpenting tadi adalah itu dia, desain sangat penting untuk bisa diutamakan. Jadi itu telah tercapai, jadi sekarang tinggal positioning. Apakah itu digitalisasi ataukah konvensional dalam arti kata pure fashion, itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Sekarang tuh bisnis prosesnya, how do you sell this? Oke, penjualan kami memang semuanya by online, sangat aktif di online. Yang kedua mungkin di pameran-pameran, karena juga sekarang Indonesia juga mengejarkan UMKM kan Pak, jadi saya cukup ikut terlibat di banyak binaan. Kalau boleh dirasio dari online itu berapa persen? Kalau dari 100% ya Pak ya, dari 100% online-nya memang 70%. Online sales pasti marginnya lebih tinggi dong? Ya. Iya kan? Jadi kenapa harus buka toko yang dimana nanti akan ada overhead expense? Oke. Jadi waktu itu dari dulu saya memang bermimpi punya rumah halu Pak. Rumah halu ini saya tuh tidak hanya sekedar untuk menjual produk-produk saya, tapi saya ingin memperlihatkan kejadian apa sih yang udah saya lakukan selama ini, Haluan Bali itu prosesnya seperti apa. Nah, selama ini saya punya toko kecil aja di sebelah rumah saya Pak. Nah, selalu udah mulai banyak orang yang datang. Sampai pernah kita kedatangan 35 orang udah kayak kayak mau selamatan rumah sempat dibilangnya. Tempat rumah kecil 35 orang datang udah kayak selamatan. I think it's beautiful. I think justru itu adalah selling point-nya karena hey, look kita pedagang kecil aja tuh bisa dapetin crowd segini banyak dan kita humble start untuk menuju misalkan global expansion gitu. Itu justru buat saya warna yang sangat kaya ya. Orang yang beli itu, yang beli Haluan Bali, itu karena apanya sih? Karena di sini kan dari Mbak Devria nih kasihnya ada sustainable, ada empowerment, ada desain, ada wangi vanila, antibakterial. So sebetulnya orang tuh kalau pengen beli, pengen nyari Haluan Bali tuh top of mind-nya saya mau beli apa sih? Karena coraknya. Dan saya pernah ada nanya satu orang lagi, waktu itu dia pakai jas, bentuknya jas, saya bikin jas dengan corak Haluan Bali. Kenapa pakai Haluan Bali? Beberapa kali selalu beli. Karena saya kalau udah pakai jas ini, saya ngomong di depan orang, kayaknya saya jadi trendsetter. Kalau wangi vanilanya betul? Wangi vanilanya betul Bu, tapi itu hanya ketika kita sedang melalui proses pencucian. Desainnya sangat unik dan menarik karena biasanya desain-desain yang mengusung tema Nusantara atau Indonesia atau tradisional itu terlihat cukup konvensional. Ini ada nilai dan rasa Indonesia, tapi juga dibuat desain sangat kontemporer sehingga rasanya juga akan sangat menarik buat berbagai kalangan dari tua sampai muda gitu. Jadi sangat menarik sekali sih in terms of produknya ya. Yang kayak gini lukisan, awalnya dari kertas. Ini Lukisan dari kertas. Itu gambar Indonesia Raya, itu gambar anak Caraka-nya Bali dengan nama Haluan Bali. Kalau pen kan Indonesia subjektif beberapa. ya Mbak ya. Saya kagum dengan passionnya Mbak Devi ya. Dan saya rasa dengan passion dan keuletan beliau, potensinya akan baik. Saya rasa kekuatan paling menonjol itu justru memang dari sosok Mbak Devria sendiri. Dari produknya ini bisa terpancarkan sosok dari Mbak Devria sendiri. Coretannya, coraknya, desainnya itu memang dari buah hasil dari tangan dari Mbak Devria yang mungkin itu menjadikan produknya sesuatu yang unik dan otentik. Segala sesuatu yang dia buat adalah dari dirinya sendiri. So it's very authentic. Jadi yang menarik adalah seorang perempuan dari bidang IT ternyata bisa juga loh jadi seorang fashion designer dan bisa terlihat dari kontribusi dari salesnya
yang awalnya hanya 100 juta rupiah, sekarang bisa sampai 900 juta rupiah. Jadi itu membuat sesuatu hal yang mungkin dirasa impossible, tapi bisa possible berkat kerja keras dan kreativitas. Oke, baik, terima kasih Coach dan juga Mbak Devria. Nanti panelis akan mendiskusikan apakah akan memberikan investasi atau seperti apa nantinya, kita akan nantikan. Tapi kami persilakan untuk kembali ke backstage karena nanti akan ada diskusinya lebih lanjut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Semua produk baju Furwest dibuat dengan bahan limbah akar kayu jati. Produknya sangat unik, sangat rapih ya, bagus sekali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.